Hai, ketemu lagi di video keempat atau video terakhir di series C4GC ini, yaitu tentang bonus. Bonus ini adalah sedikit informasi aja yang harus saya beritahu ya. Yang pertama adalah nama fungsinya ini, walaupun nama fungsinya buku, biasanya kita untuk function utama itu namanya indeks ya. Tapi di sini kita tidak bisa menggunakan nama function indeks. Kalau kita coba, oke, kita buka berarti buku indeks seperti ini ya. Jeleknya di sini indeks harus disertakan. Kalau tanpa disertakan seperti ini buku, ketika kita mau tambah record, nah ini akan gagal gitu. Jadi mau nggak mau kalau teman-teman menggunakan fungsinya indeks ini, di sini akan gagal untuk menampilkan form-form lainnya. Maka mau nggak mau nama fungsinya tidak boleh indeks ya. Jadi seperti ya tadi harus buku gitu misalnya. Itu pun dengan list pun kayaknya seperti ini tidak bisa. List buku list, oke, nampil. Kalau kita add record lagi nggak bisa ya, karena otomatis si CI itu menganggap sama function list dengan indeks itu menjadi sebuah function utamanya gitu. Entah si GC nya entah si CI nya ya menganggap list ini seperti indeks gitu sih. Kemudian kalau teman-teman ini kan ada menu-menu ini ya, ini sebenarnya ada di view nya, order view sini ada di example sini ya. Nah ini tinggal hapus saja ininya, menu-menunya ini, save gitu. Nah untuk view-nya pun sebenarnya gampang. Nah, teman-teman lihat ya, kalau kita bahas satu-satu lagi sini. Hanya yang perlukan adalah ini CSS-nya, file CSS yang milik GC-nya. Kemudian ada file JavaScript-nya milik GC-nya. Kemudian untuk output table GC-nya itu sendiri hanya membutuhkan satu baris juga, variable output ini. Maka jadi selebihnya teman-teman bisa custom sendiri lagi ya. Oke, begitu ya. Teman-teman bisa explore sendiri lagi. Oke, yang mau saya tunjukkan adalah beberapa fungsi aja di sini. Teman-teman biasakan buka dokumentasinya dari GC sendiri ya. Ada sini nih pada API and function list. Sini ada beberapa kategori, ada basic, ada data grid, ada insert, update, delete, read, clone, upload, database dan segala macamnya sampai bawah ini. Saya akan menampilkan sedikit saja cara membaca dokumentasinya saja ya. Misalnya ini saya ubah dulu ya jadi buku itu ya, buku sininya buku juga. Oke, saya tambah record dulu. Judulnya tadi kamus HP, penulisnya Reza Nur Fahmi. Tahun 2022 ini adalah buku yang harus dimiliki oleh setiap programmer PHP. Save. Nah, kalau teman-teman perhatikan pada di sini nama title-nya ini, title table-nya ini akan sama dengan nama kolomnya. Lalu bagaimana kalau kita ingin membedakan antara nama kolom dengan sininya, atau nama kolomnya jelek misalnya, lalu di sini pengen diubah gitu. Nah ini caranya gampang saja. Sini ya, sini ada tag pembukanya, sini ada tag penutupnya. Nanti kita akan ngesetnya di antara dua ini. Gitu. Caranya ada dua cara. Pertama teman-teman panggil dulu variable root-nya. Kemudian sini untuk mengubah nama-nama kolomnya kita lihat pada data grid sini. Bukan ya, apa? Read. Biasanya untuk ini display S. Nah, ini berarti basic ya, sorry. Basic ini menggunakan function namanya display
as, display as gitu ya. Ini nama kolomnya. Misalnya tadi saya pengen mengubah kolom tahun menjadi tahun terbit gitu misalnya. Jadi kolom tahun menjadi tahun terbit. Saya reload. Nah, sekarang jadi berubah tahun terbit gitu ya. Kolom-kolom lain pun sama, kalau pengen diubah juga. Display as misalnya judul menjadi judul buku. Save, refresh, berubah. Itu ya. Nah, kedua, cara penulisannya ini teman-teman bisa berulang-ulang gini, kita panggil variable truth-nya atau menggunakan chaining function aja. Chaining method maksudnya seperti ini. Jadi cukup variable truth-nya cukup sekali dipanggil. Selebihnya adalah ini 3 ini. Selanjutnya kita nggak perlu lagi nih panggil variable truth-nya di sini. Ini kita hapus saja. Nah, kita hapus. Itu ya. Ini kita langsung gunakan seperti ini. Nah, jadi titik komanya di akhir. Jadi gitu aja. Disambung untuk lebih rapi. Hasilnya sama. Lalu kedua adalah di sini kalau kita add record ya di sini. Kita save. Sini kita lihat ini ada data kosong. Data keduanya kosong. Teman-teman lihat. Nah, sini. Data keduanya kosong nih, 0 0 0 0 0 0. Lalu bagaimana caranya kalau kita harus mewajibkan gitu? Ada misalnya untuk kolom-kolom ini wajib diisi gitu. Misalnya kolom judul dan tahun terbitnya wajib diisi. Nah, maka penulisannya adalah fungsinya yang dipakai. Teman-teman bisa lihat pada bagian insert sini. Bukan? Misalnya nih kategorisasi ininya agak-agak sedikit bingung sih ya. Nanti teman-teman nanti bisa baca-baca lagi lah ya. Nah, sini apa? Nah, all operation ini ada required fields namanya. Required field, sini tipenya array. Jadi mungkin di bawah aja begitu ya, sama. Nah, sini kita required field. Nah, ini ya. Required field, nih, kemudian array isinya. Tadi kita pengen kolom judul dan kolom tahunnya wajib. Kita save. Maka ketika kita ke halaman tambah ini, kalau kita refresh, nah untuk kolom yang wajibnya ada ditulis di sini, ada tambahan tanda petik tanda bintang di atasnya. Jadi ketika kita kosongkan, namun kita klik tombol save, maka akan muncul notifikasi sini bahwa judul buku field is required dan tahun terbit field is required. Gitu. Jadi di sini pun bisa melakukan namanya validasi data. Itu teman-teman. Teman-teman bisa lihat-lihat, baca-baca sendiri. Kalau nggak mau pusing, nanti tunggu aja bukunya tentang pembahasan ini, rangkuman dari GC-nya. Saya sudah buat, bahkan sudah jadi satu project yang lengkap dengan beberapa level admin. Ada kasusnya mungkin sama dekat dengan buku, yaitu perpustakaan. Jadi nanti ada admin perpustakaannya, ada staf perpustakaannya, maksudnya ada pustakawannya, dan terakhir adalah ada anggota perpustakaannya. Nanti di situ ada fitur-fitur biasa, ada manajemen anggota, admin ya, pada admin nanti bisa nginput pustakawannya atau bisa nginput anggotanya. Lalu pada bagian pustakawannya ada manajemen buku, bisa create bukunya. Kemudian ada fitur juga namanya peminjaman buku serta pengembaliannya. Dan tidak lupa adalah manajemen anggota perpustakaannya. Gitu ya. Jadi insya Allah teman-teman bisa dibeli aja nanti bukunya dan videonya. Insya Allah terjangkau buat teman-teman. Akan sebanding dengan
apa yang akan didapat teman-teman ya. Biaya investasinya amat sangat kecil. Baiklah, mungkin gitu aja teman-teman. Jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan terakhir, tidak lupa pula jangan sungkan untuk kontak saya melalui komentar YouTube boleh, atau melalui Twitter. Di sini pun ada WhatsApp saya. Dan kalau ingin mendonasikan bagian hartanya bisa melalui Saweria ini. Oke, terima kasih teman-teman telah menjalankan atau telah mengikuti video series keempat, video series C4GC ini. Sekali lagi terima kasih. Tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.